Pemirsa, hasil real count KPUD DKI Jakarta Sabtu kemarin sempat membuat heboh. Pasalnya ada perubahan jumlah suara dari yang sebelumnya diumumkan. Pasangan Anies Sandi kehilangan 7.000 suara. Publik sempat digegerkan atas perubahan data di situs resmi KPU. Dari laman tersebut, pada Sabtu 18 Februari pukul 12:15 waktu Indonesia Barat, terpantau perolehan Agus Silvi sebanyak 936.609 suara. Ahok Jarot 2.357.587 suara. Dan Anies Sandiaga sebanyak 2.200.636 suara. Data tersebut merupakan perhitungan yang sudah mencapai 100% di 13.023 TPS di seluruh DKI Jakarta. Namun pada pukul 15 waktu Indonesia Barat terjadi perubahan suara, di mana pasangan Anies Sandi kehilangan 7.000 suaranya. Suara paslon 3 ini mendadak turun menjadi 2.193.636 suara. Sedangkan suara paslon 2 mengalami kenaikan 50 suara menjadi 2.357.637 suara. Sementara perolehan suara paslon 3 tidak mengalami perubahan. Mengenai hal ini dalam laman teropongsenayan.com, Ketua KPUD Sumarno menyatakan hal itu murni kesalahan teknis dari tim IT KPUD DKI saat menginput jumlah perolehan suara di TPS 10 Mampang dan TPS 12 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anda masih bersama kami di Special Report iNews TV. Pemirsa, KPUD DKI Jakarta kemarin menggelar pemungutan suara ulang di dua wilayah, yaitu di Kalibata dan Utan Panjang. Di Kalibata, Jakarta Selatan, pemungutan suara ulang telah selesai dilakukan di TPS 29. Acara yang berlangsung pada Minggu sore ini berlangsung aman dan juga tertib. Perhitungan suara ulang telah selesai dilakukan di TPS 29 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan calon nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan suara 385. Jumlah ini meningkat 40 suara dari Pilkada 15 Februari lalu dengan perolehan suara untuk paslon 3 berjumlah 345. Perolehan suara terbanyak kedua diraih pasangan calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dengan perolehan 19 suara. Jumlah suara ini menurun 10 suara di mana sebelumnya 15 Februari lalu paslon 2 meraih 29 suara. Dan di posisi terakhir pasangan calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni meraih 7 suara. Jumlah ini menurun drastis, di mana sebelumnya paslon 1 ini meraih 77 suara dari total 412 suara, 1 suara dinyatakan tidak sah. KPUD DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang atas rekomendasi Bawaslu. Hal ini terjadi karena adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali dengan alasan mewakili keluarganya yang berhalangan hadir. Hasil akhir pemungutan suara ulang di TPS 01 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat dimenangkan oleh paslon nomor urut 3, Anies Sandi. Anies Sandi merebut 134 suara, disusul dengan Ahok Jarot sebesar 103 suara dan Agus Silvi 15 suara. Hasil tersebut berubah dari pemungutan suara sebelumnya pada 15 Februari lalu, di mana Ahok Jarot menduduki posisi tertinggi dengan 198 suara.
kosong ya. Dan sholawat Nabi mengiringi proses pemungutan suara ulang di TPS 1 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Pemungutan suara ulang ini disaksikan langsung oleh Ketua KPUD DKI Sumarno dan Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Ummai. Dikawal ketat dengan penjagaan polisi, kegiatan ini berakhir dengan aman dan lancar. Hasilnya pada pencoblosan ulang ini, paslon nomor 3 Anies Sandi berada di posisi teratas dari dua paslon pesaingnya Ahok Jarot dan Agus Silvi. Padahal pada pencoblosan 15 Februari lalu, paslon Ahok Jarot lebih unggul. Dari 601 DPT, hanya 257 pemilih yang menyalurkan hak politiknya di bilik suara. Dengan perolehan akhir, Agus Silvi 15 suara, Ahok Jarot 103 suara, dan paslon Anies Sandi sebanyak 134 suara. Hasil tersebut berbeda dari hasil sebelumnya di mana Agus Silvi mendapatkan 62 suara, Ahok Jarot 198 suara, dan Anies Sandi 177 suara. Para pemilih yang sudah hadir kan nanti jika di bawah bisa di bawah 50%, saya kira ini sangat buruk. Satu sisi kita ingin mengkoreksi kekeliruan ya, pelanggaran yang terjadi, tetapi di sisi lain memang bisa konsekuensi seperti ini. Oleh karena itu memang nanti kita akan sosialisasikan betul. Kemudian kita juga minta semua pihak untuk membantu jika terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak ya, di putaran kedua mudah-mudahan tidak satupun TPS ada yang harus kami ulang. Nah, tetapi kalau toh itu terjadi, kita mohon bantuan semua pihak. Dan masyarakat pun juga kalau memang begitu mendengar akan ada putaran kedua, ya siap-siap untuk berpartisipasi gitu. Maksud saya kalau ada diulang lagi TPS-TPS-nya. Nah, memang aturan yang sekarang itu Karena PSU ini, pemungutan suara ulang ini dikarenakan faktor adanya sepasang suami istri yang masuk ke dalam TPS 1 di Utan Panjang ini dengan menggunakan C6 dari orang lain. Itu informasi awalnya. Nah, kronologisnya seperti apa dan bagaimana kita belum mendapatkan hal itu dari Panwas. Tapi karena Panwas Cam sudah memberikan sudah memberikan informasi rekomendasi kepada PPK untuk melakukan PSU, maka kita lakukan. Saya kemarin pas pergi ya, jadi saya nggak tahu persis, cuman begitu saya sampai rumah udah ada surat undangan itu. Iya, surat apa namanya, undangan ini pencoblosan. Mestinya ya sekali aja lah, jangan sampai ulang-ulang lagi gitu. Selesai. Berarti ya ada yang nggak benar dalam prosedur ya Pak? Ya bisa jadi, masalahnya kalau benar. Ya pemirsa, setelah menimbang beberapa hari, Partai Amanat Nasional yang merupakan pendukung AHY Silvi melabuhkan dukungannya ke pasangan Anies Sandi. Alasan ini diambil karena PAN menilai sikap Ahok berseberangan dengan PAN. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi optimistis dapat meraih dukungan suara pendukung Anies Sandi karena telah menyiapkan strategi khusus. Pertimbangan kami nanti untuk memutuskan arah dukungan secara resmi Partai Amanat Nasional. Karena bagi kami prinsip pemimpin DKI itu yang menjadi taruhannya adalah karakter. Nah, tadi sudah saya jelaskan karakter seorang Basuki Cahayapurnama itu tidak cocok dengan PAN, termasuk etikanya. Ini bukan persoalan kami dengan Mas Jarot, bukan persoalan kami dengan PDP, bukan persoalan kami dengan partai pendukung pemerintah. Ini semata-mata Ahok pribadi, bukan Ahok karena dia Cina, bukan Ahok karena dia Kristen. Kami nggak ada masalah dengan Cina, nggak ada masalah dengan Kristen atau anak bangsa yang lain. Tetapi ini adalah persoalan pribadi dengan Ahok yang menurut kami terlalu banyak energi kita nanti terbuang gara-gara misalkan selalu saja akan muncul pernyataan yang kontroversi dari Ahok itu sendiri. Kalau komunikasi antar partai politik
sebelum putaran kedua itu kan sudah dilakukan, karena kan dulu kan ada kalau ini masuk gitu kan, kalau ini nggak masuk bagaimana. Jadi secara informal kedua pasangan ini sudah melakukan pendekatan kepada PAN, baik dari kubunya nomor 2 Basuki Jarot maupun dari Anies Sandi. Nah itu bagi kami nggak ada masalah sebagai sesama partai politik yang memang komunikasi selama ini bagus, ya kami dengar, kami respon apa maunya mereka. Tetapi sekali lagi segala sesuatu nanti akan kami putuskan secara formal. Ya formal itu PAN itu kolektif kolegial. Artinya ini bukan milik DPP pimpinan pusat saja, tapi kami ingin mendengar juga dari akar rumput yang saya katakan tadi, semua stakeholder PAN yang ada di DKI. Yang pertama kami bersyukur kita menang di 7.017 TPS. Pak Ahok cuma 5.723. Sebaran TPS menang kita jauh lebih besar ketimbang Pak Ahok. Artinya peluang kita untuk meningkatkan jauh lebih besar. Saat yang sama kita tetap menggunakan strategi turun ke grassroots, sentuh pemilih, kuatkan TPS, kuatkan kelurahan karena suara ada di sana. Alhamdulillah pas hari H kita langsung bertemu dengan 3 dari 4. Besoknya 4-4-nya kita temui. Komunikasi terus berjalan, tapi kami sangat memahami. Kita hargai proses politik pada tiap partai, karena partai ini kan memang harus membangun internal cohesionnya. Jadi kita tunggu kok. Yang penting tugas kami komunikasi. Dan kita bukan dukung kita, bukan. Ayo, ini programnya kita, ini kekuatan kita. Ayo monggo gabung bersama-sama menjadi tim yang memenangkan gubernur baru gitu. Bukannya dukung kita, kalau enggak. Kita ngajak mereka bersatu, bukannya menjadi orang kedua, orang ketiga, tidak, dalam barisan yang sama. Sementara itu, Mirsa, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menyatakan hingga saat ini partainya belum menentukan pilihan mendukung paslon 2 ataupun 3. Partai Demokrat masih menunggu hasil penghitungan resmi KPU DKI Jakarta sebelum mengambil keputusan. Saat penetapan pilkada yang kedua oleh KPUD. Ya, tapi kalau ada pendapat pribadi, ada relawan yang kemudian sekarang sudah ada kecenderungan ke salah satu pasangan calon, itu hak pribadi masing-masing, dan kami dari tim pemenangan itu tidak akan melarang karena itu demokratis. Banyak ya, terusan banyak. Saya tidak menyalahkan, kemarin juga ada komunikasi dari salah satu pimpinan parpol ya, komunikasi langsung ke kami dan itu bebas. Kita tidak melarang bahwa komunikasi itu pasti terjadi. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi komunikasi politik masing-masing, dan ini negara terbuka, ini negara demokrasi. Silakan saja berkomunikasi, tapi sekali lagi dari tim pemenangan Agus Silvi belum ada keputusan resmi ke paslon nomor berapa. Jadi kalau ada statement, nggak apa-apa, itu anggap saja itu adalah statement pribadi atau statement perseorangan atau kelompok, tapi tidak atas nama tim pemenangan